Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para wajib pajak dan juga masyarakat Jawa Timur? Wajib retribusi juga saya harus sapa begitu ya. Dan yang pasti kami juga kembali hadir di podcast Bapenda Jatim atau PADcast. Dan kali ini spesial sekali juga bahwa kami podcast Bapenda Jatim langsung dari UPT PPD Mojokerto. Kalau begitu, kalau di Mojokerto, kita PADcast-nya adalah PADcast Majapahit. Nah, Bapak Ibu, para masyarakat Jawa Timur, Sobat Wajib Pajak dan juga Wajib Retribusi, bahwa kita tahu bersama lewat medium PADcast ini atau podcast Bapenda Jatim, kita akan senantiasa menginformasikan, mensosialisasikan semua kegiatan Bapenda Jatim, prestasi, inovasi, ataupun apapun yang kita bisa diskusikan, sehingga akan ada value atau nilai keilmuan dan yang lain yang kita bisa petik bersama-sama lewat podcast dari Bapenda Jatim atau PADcast ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, di kesempatan ini cukup spesial karena kita akan berbincang dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita akan menyapa beliau-beliaunya. Namun sebelum itu kami akan membincangkan, mendiskusikan dengan sangat gayeng luar biasa begitu dari Bumi Mojopahit langsung. Ini adalah sosialisasi pengelolaan pajak daerah dalam mendukung PAD atau pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Kita boleh tepuk tangan dulu ya Bapak-bapak dan Ibu. Baik, kita langsung akan berkenalan dengan para narasumber kita tadi yang sudah saya sampaikan kepada Anda semua, para masyarakat Jawa Timur, Sobat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. Kami kehadiran yang pertama adalah Bapak Yohanes Ristu Nugroho selaku Wakil Ketua dari anggota DPRD Komisi C Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam Mas. Ya, baik Mas Ridwan. Ini sepertinya kalau selamat siang juga kurang pas karena bisa dinikmati kapan saja. Baik, kalau begitu saya juga akan menyapa selanjutnya Bapak Muhammad Rosidi. Selamat siang Bapak. Sehat Bapak ya? Sehat, baik. Kalau begitu saya juga akan menghaturkan Sugeng Rawo dan selamat datang kepada Bapak Suyatni Priasmoro. Terima kasih. Selamat datang. Selamat siang, selamat mengikuti. Siap Bapak, terima kasih. Selanjutnya kami juga akan ke Pak Agung Supriyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup lantang dan tegas begitu, meskipun tidak menggunakan mikrofon. Nah, satu lagi yang akan menjadi partner kami, karena partner diskusi kalau bapak-bapak berempat ini menjadi narasumber, maka ini ibu kami yang akan menjadi partner paneling diskusi di podcast, di obrolan podcast kita pada kesempatan ini adalah Ibu Sofi Cahyani, KUPT PPD Mojokerto. Assalamualaikum Ibu. Sudah siap ya Bu ya? Siap Bu Sofi. Baik, kalau begitu saya langsung saja kepada bapak-bapak yang luar biasa ini yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kami Bapenda Jatim, utamanya UPT PPD Mojokerto. Saya ke Pak Wakil Ketua dulu, Pak Ristu dulu, Pak Yohanes Ristu Nugroho. Pak Ristu, menarik dari kata-kata pengelolaan pajak daerah dalam mendukung PAD Jawa Timur di tema kita kali ini memang mungkin belum banyak masyarakat yang tahu pendapatan asli daerah begitu Pak, yang memang sangat besar dari sektor pajak daerah. Mungkin Pak Ristu ada sudut pandang tersendiri dari para anggota legislatif selaku wakil ketua juga, bagaimana pendapatan asli daerah di Jawa Timur ini menurut Pak Ristu? Silakan Pak Ristu. Terima kasih. Jadi mungkin masyarakat semuanya sebetulnya sudah paham bahwasannya untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan nasional, ini kalau kita bicara masalah tingkatannya nasional ya, masyarakat itu sudah tahu bahwa untuk pembiayaan itu sumber pendapatannya adalah yang paling dominan itu dari pajak. Juga di Jawa Timur pun demikian. Jawa Timur itu punya APBD juga. Ya, sebagian APBD itu juga dikembalikan untuk membangun Jawa Timur. Nah,
Kemudian pendapatannya dari mana? Pendapatannya tentunya juga salah satunya adalah dari pajak. Dan pajak yang terbesar itu adalah juga pajak daerah, yang salah satunya misalnya pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak air permukaan, dan kemudian BPNKB dan seterusnya. Dan ini penting sehingga ketika masyarakat itu kemudian taat membayar pajak, otomatis pemerintah itu juga ikut andil di dalam membangun Jawa Timur ini khususnya. Sehingga kami pun berharap sebetulnya untuk masyarakat atau warga Jawa Timur, terutama kaitannya dengan kalau pajak daerah Jawa Timur itu yang paling besar dari pajak kendaraan bermotor. PKB, betul. Res. Nah itu tentunya secara rutin atau taat membayar pajak, sehingga hasil itu yang didapat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu juga nanti akan dikembalikan ke masyarakat lagi, ya, terutama untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan misalnya, dan lain-lain macam-macam lah. Jadi semuanya akan dikembalikan lagi ke warga masyarakat. Baik, ini menarik bahwa Pak Ristu tadi menyampaikan pajak daerah ini, utamanya kalau yang diampu kita, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka adalah pajak kendaraan bermotor. Maka masyarakat ini diharapkan untuk partisipasi aktif lewat apa? Lewat taatnya membayar pajak kendaraan bermotor, karena ini akan kembali lagi menjadi kebutuhan yang akan diperoleh oleh masyarakat lewat infrastruktur, lewat kesehatan dan lain sebagainya, anggaran-anggaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ristu juga. Nah, yang juga mungkin tadi Pak Ristu sampaikan bahwa banyak yang sudah mengetahui loh Mas, bahwa ada pendapatan asli daerah ini apa sebetulnya, dan dari mana asal sektornya yang terbesar, yaitu dari pajak daerah. Baik, dari Pak Ristu saya bergeser mungkin ke Pak Rosyidi mungkin. Pak Rosyidi mungkin bisa juga menyampaikan bahwa sebetulnya dalam rangka penjaringan PAD ini lewat sektor pajak daerah, apa harapan-harapan dari Pak Rosyidi sendiri? Kalau tadi Pak Ristu mungkin ada partisipasi aktif dari masyarakat lewat ketaatan, kalau Bapak sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan juga Pak, silahkan. Iya, masyarakat sudah mulai taat untuk membayar pajak. Tapi masyarakat sekarang, eranya sekarang kan era modern ya. Betul. Terus selalu tuntutannya bagaimana mereka itu melakukan ketaatannya dengan mudah, dengan praktis, tanpa berbelit, tanpa menghabiskan waktu. Jadi itulah yang dituntut oleh masyarakat sekarang, bagaimana mereka membayar pajak tanpa mengalami atau menghadapi kesulitannya. Itu aja mungkin yang perlu. Baik, jadi menarik yang disampaikan Pak Rosyidi bahwa kemudahan. Kalau tadi Pak Wakil Ketua Pak Ristu menyampaikan bahwa monggo berpartisipasi aktif lah, karena ini akan kembali kepada Anda para masyarakat Jawa Timur. Pak Rosyidi menyampaikan masyarakat Jawa Timur yang sudah taat, yang sudah berpartisipasi aktif, maka juga harus dimudahkan secara layanan dan juga mungkin secara feedback pada masyarakat yang memang mau taat. Baik, dan kalau tadi kita sudah mendengar dari Bapak Wakil Ketua dan juga Pak Muhammad Rosyidi, sekarang saya mau ke Pak Suyatmi Priasmoro. Bapak, bagaimana dengan PAD dan juga pengelolaan pajak daerah kita yang mungkin Bapak pirsani, Bapak? Monggo, silakan. Baik, PAD saya lebih khusus coba melihat masalah PKB, pajak kendaraan bermotor, karena di sana memang nilai yang terbesar, sumber yang terbesar dari PAD kita di Jawa Timur. Dari sisi pelayanan, saya harus menyampaikan kita harus memberikan atensi dan penghargaan kepada Bapenda Jatim, karena saat waktu Covid dulu, saat masyarakat susah harus datang ke kantor Samsat misalnya, begitu melakukan terobosan dengan cara pembayaran atau pelayanan lewat e-channel. Yang saya maksud e-channel ini bukan pula cara membayar orang datang ke ATM atau ke Alfamart, tapi pada akhirnya juga harus mengesahkan datang ke kantor Samsat. Tapi sejak itu tahunnya lupa saya, itu sudah
tidak perlu lagi masyarakat setelah membayar di Tokopedia, dari rumah itu juga, internet itu, dari bisa channel Alfamart, Indomart itu, dari langsung situ sudah bisa terbit dan sah bukti faktur pajak dengan PKB-nya, dengan PKB-nya QR code itu. Pak J. Tidak perlu pengesahan. Lah, J. dari sisi itu Jatim memang termasuk terdepan di tingkat nasional, bahkan DKI belum, daerah lain belum, dan malah pada belajar ke Jatim dari sisi itu. Ini terobosan yang baik. Mengapa? Karena dulu kita harus mengakui cara orang membayar pajak kendaraan bermotor kita ini harus lewat samping, belakang, dan sebagainya. Mengapa? Karena diketahui berapa yang harus dibayar kurang jelas. Bahkan harus ngakui juga namanya oknum-oknum calo segala, kenapa tumbuh, karena itu tidak transparan sistem kita. E-channel telah merevolusi, telah menghapuskan banyak hal itu. Itu salah satu modal awal bagi Bapenda, dengan itu membangun kepercayaan kepada masyarakat pembayar pajak. Ini terobosan ini tentu harus kita pelihara dan terus kita perbaiki dari waktu ke waktu supaya kepercayaan rakyat makin tumbuh. Dengan kepercayaan yang tumbuh, maka kesadaran dia, kepatuhan dia, ketaatan dia untuk membayar pajak itu akan menjadi baik. Masyarakat juga harus diingatkan bahwa kalau seumpama rakyat ini tidak patuh semua, misalnya gitu, tidak membayar pajak semua, sesungguhnya pemerintah juga tidak bisa membangun fasilitas yang akan membuat nyaman masyarakat. Contohnya bagaimana membuat jalan kalau mereka nggak membayar pajak. Ini artinya kebutuhan kita secara bersama-sama, pengelolaannya harus menjadi lebih baik, dan antara masyarakat dengan pemerintah harus semakin sinkron. Apa yang kurang dari yang dikehendaki oleh masyarakat tentu harus dijawab dengan baik, dengan inovasi-inovasi yang diperlukan untuk kemudahan pelayanan itu. Saya kira itu. Luar biasa. Baik, tadi sudah kita dengarkan nilai ketaatan, layanan yang harus makin dimudahkan, trust masyarakat yang saya catat, Bu Sofi. Kemudian juga, nah saya akan ke Pak Agung. Apa nilai yang juga diberikan untuk feedback kepada kami, Bapenda Jatim khususnya, kemudian juga dari sektor pajak daerah, utamanya PKB, untuk optimalisasi PAD kita. Silakan Pak Agung. Tema ini sangat menginspirasi untuk kita semua ya, yaitu berkaitan dengan sosialisasi, berkaitan dengan target dan pengelolaan pajak. Nah, bicara masalah target, sebagaimana hasil kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif kemarin, di tahun 2022 ini kan sekitar 18,1 triliun. Dari nilai 18,1 triliun itu, sokongan yang terbesar itu ada di pajak yang kurang lebih sekitar 15 triliun ya. Nah, untuk merealisasikan atas target sebesar 15 triliun itu, tentu hal yang paling penting untuk dikelola yaitu menyangkut dua hal. Yang pertama menyangkut masalah resources atau sumber daya manusia, terutama di jajaran Bapenda sebagai pemungut pajak itu. Yang kedua menyangkut masalah pirantinya. Kenapa piranti itu perlu dikelola? Kalau piranti itu out to date, ya, tentu merealisasikan target sebagaimana harapan dari kita semua, ini susah. Nah, digitalisasi saya pikir adalah sebagai jawaban kekinian yang harus dilakukan oleh jajaran Bapenda, dan realitasnya itu sudah dilakukan. Hampir keseluruhan menyangkut sarana untuk memungut dari Bapenda ini sudah berbasis elektrikal dan kerjasama dengan berbagai stakeholder, Indomaret, Alfamart maupun stakeholder yang lain. Yang kedua atau yang penting menyangkut masalah perlu dikelola yaitu menyangkut resourcesnya itu, baik Bapenda. Kami Komisi C itu seringkali jika melakukan sekson di semua OPT-OPT itu kan selalu membicarakan masalah target. Tetapi kalau sumber daya manusia yang ada di Bapenda sendiri di dalam menunjang itu pun sangat kekurangan, ini pun menjadi perhatian kami. Taruhlah menyangkut
menyangkut masalah tunjangan pegawai. Ya. Kalau tunjangan pegawai ini menjadi salah satu hambatan ya, yang harus sesegera untuk dibinai, maka Komisi C ini juga punya kewajiban bagaimana ada kepantasan berkaitan dengan tunjangan pegawai yang berbasis kinerja itu bisa dilakukan. Karena jangan sampai dengan alasan dalam melaksanakan target itu lalu tubuh dari Bapenda sendiri tidak terawat. Karena tubuh Bapenda sendiri bila tidak terawat, tentu kita memaksakan agar target terpenuhi itu jangan juga berat. Yang kedua adalah kesadaran akan wajib pajak. Ya. Bapenda saya pikir sudah seringkali menyampaikan sosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat agar kesadaran wajib pajak itu bisa mematuhi. Kenapa demikian? Karena topangan APBD itu memang 60% itu dari PAD, dan dari PAD 18, triliun sekian itu 80% adalah hasil keras dari Bapenda ini. Sehingga nyawa dari APBD saya melihat adalah Bapenda ini. Karena Bapenda itu merupakan nyawa daripada roh penggerak atas kebutuhan dari Jawa Timur itu. Nah, lagi-lagi yang Bapenda ini jangan dibilang sebelah mata. Saya seringkali menyampaikan di Dinas Pengelola Keuangan itu, jangan sampai sekali-kali Bapenda itu hanya keringatnya yang besar yang dikeluarkan, tetapi tunjangannya sangat kecil karena nyawa dari APBD Jawa Timur itu adalah ada di Bapenda. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu persis, Komisi C itu tahu persis bagaimana pertaruhan banyak hal yang dilakukan Bapenda sebagai pemungut pajak yang ada di Jawa Timur ini. Saya pikir itu sebagai tekanan bagi kami dalam forum yang terhormat ini. Baik. Pak Yudi. Matur nuwun Pak Agung, ini menarik menjadi sebuah Bu oase bagi kita bahwa memang Bapenda Jatim tadi disampaikan oleh bapak-bapak anggota dewan, bahkan Pak Agung sendiri menyampaikan bahwa betapa kita sebegitunya berlelah sudah menjadi kewajiban kami Bapak sebagai abdi negara dan juga melayani masyarakat, tetapi luar biasa bapak-bapak dari anggota Komisi C ini juga melihat bagaimana upaya kami. Bapak Suyatni tadi juga mengapresiasi bagaimana sampai ke layanan yang tadi disampaikan oleh Pak Rosyidi untuk tidak sulit, untuk mudah itu dengan inovasi-inovasi yang luar biasa tadi sudah disampaikan. Begitu juga tadi yang sudah dibuka oleh Pak Wakil Ketua. Menarik. Saya sebelum ke Bu Sofi, tapi saya ingin kembali ke bapak-bapak ini Bu. Nanti kalau misalnya terkait layanan, kemudahan layanan, nanti Bu Sofi akan menyampaikan Pak salah satu contoh. Jadi apresiasi bapak-bapak, care-nya bapak-bapak kami yang ada di sini ini bagi kami Bapenda Jatim utamanya juga yang akan terus menjaring pendapatan asli daerah, juga melayani masyarakat Jawa Timur dengan sangat optimal. Jadi pas gitu Bu, ada apresiasi, ada jawaban. Namun demikian sebelum ke Bu Sofi, ke Ibu KUPT PPD Mojokerto, saya ingin kembali ke Pak Wakil Ketua bahwa tadi sudah disampaikan apresiasi yang sedemikian besar bahwa memang betapa pentingnya pengelolaan pajak daerah ini untuk mencapai pendapatan asli daerah di Jawa Timur yang juga sangat penting untuk menopang anggaran dan lain sebagainya. Nah, namun demikian kalau misalnya kita mungkin sedikit beralih Pak kepada bagaimana kita sebetulnya nanti Bapenda Jatim yang sudah bapak-bapak semua apresiasi ini kedepannya itu mungkin ada harapan atau ada feedback yang lain kepada kami. Mungkin silakan dari Pak Wakil Ketua terlebih dahulu, Pak Ristu silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang betul apa yang disampaikan kawan-kawan bahwa memang tumpuan kita itu ya Bapenda ini, ya, Bapenda karena PAD kita yang sekitar 80% lebih bahkan itu
ya bertumpu dari kinerja rekan-rekan yang ada di Bapenda. Tapi kami melihat memang trennya itu bagus, kecuali ketika memang pada saat itu menghadapi masa sulit, yaitu pandemi COVID itu yang 2 tahun kemarin itu memang kondisinya memang ya sangat-sangat sulit. Itu pun kawan-kawan berusaha maksimal untuk bisa mengejar pendapatan, karena kalau pendapatan itu berhenti, pajak daerah itu berhenti, ya jelas kita sudah sulit, kemudian sudah sulit karena kondisi pandemi, kemudian tidak ada pendapatan, tentunya pembangunan tidak akan bisa berjalan. Dan alhamdulillah setelah keluar dari itu, ya kemarin di tahun 2022 target terlampaui, ya, bahkan ada kelebihan kemarin 700 lebih ya, target PAD. Terus kemudian yang 2021, kemudian yang 2022 ini sepertinya juga tanda-tandanya ya, sudah melampaui target saat ini, meskipun ini belum tutup tahun, artinya kinerjanya tidak usah diragukan lagi kalau teman-teman dari Bapenda ini. Tentunya ini juga harus mendapatkan apresiasi dari ya, kami semua, juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, kaitannya kinerja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan melalui bangunan sistem yang luar biasa, termanajemen secara luar biasa, terobosan-terobosan yang semakin mempermudah wajib pajak untuk taat membayar pajaknya. Tentunya ya, ada perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang ada di Bapenda ini, karena jelas-jelas ini merupakan ujung tombak dari pendapatan atau PAD di Jawa Timur. Nah, itu saya sepakat kalau perhatian khusus itu harus diberikan kepada teman-teman semuanya yang ada di Bapenda, karena memang kinerjanya sudah tidak usah diragukan lagi. Baik, terima kasih Bapak. Ini apresiasi lain dari Pak Wakil Ketua. Maka saya ke Buka UPT sekarang untuk menjawab apresiasi ini, Bu. Anggaplah saya juga sebagai podcaster atau moderator begitu, merasa harus dapat konfirmasi dari Bu Sofi bahwa penting dari UPT PPD Mojokerto mewakili Bapenda Jatim secara keseluruhan. Bagaimana Bu yang sudah dilakukan oleh Bapenda Jatim? Bapak-bapak sudah mengapresiasi, Bu. Nah, tinggal dari Mojokerto apa saja sebetulnya yang sudah dimulai, mungkin dari mulai layanan kepada masyarakat dulu. Bu Sofi silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Bapak-bapak Dewan. Mungkin boleh ya yang itu mungkin bisa lebih jelas. Silakan Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah disampaikan pada kami, dan kami tetap berupaya untuk meningkatkan PAD untuk pembangunan Jawa Timur. Dari UPT PPD Mojokerto, kami berserta kawan-kawan berupaya terkait dengan peningkatan PAD, yaitu pertama itu untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan membayar pajak kendaraan bermotor. Ini telah kami lakukan. Antara lain itu dengan penyampaian surat-surat perpajakan, Pak, melalui teman-teman langsung door to door ke wajib pajak, kemudian sosialisasi secara periodik melalui medsos maupun ledang. Kalau di sini tuh sosialisasi di kecamatan-kecamatan, terus di tempat-tempat keramaian, di mana kita dapat langsung bertemu dengan wajib pajak. Kemudian terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, mungkin sudah di seluruh Jawa Timur, Pak, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor itu sudah dilayani di luar Samsat, Bapak. Jadi banyak layanan-layanan kami yang berada di luar Samsat yang berada di seluruh pelosok kabupaten kota. Ini misalkan ada payment point, Pak, kemudian di mall pelayanan publik juga ada layanan, kemudian drive-thru, walk-thru, samling, itu kalau di Mojokerto, Pak. Dan tempatnya di kecamatan-kecamatan hampir di seluruh kabupaten kota Mojokerto. Kemudian terkait dengan
tunggaan Pak. Untuk tunggaan ini khususnya plat merah dan plat kuning Pak. Plat merah itu kami telah berkoordinasi dengan instansi di Kabupaten Kota Mojokerto untuk menanyakan terkait dengan status kendaraannya Pak. Jadi kenapa terjadinya tunggaan? Ini karena banyak kendaraan yang sudah dihapuskan namun belum dilaporkan ke Samsat Bapak. Jadi kalau ada penghapusan mungkin dari pihak kabupaten kota itu belum paham kalau penghapusan kendaraan itu harus segera dilaporkan ke Samsat biar tidak muncul tunggaan dan dapat dilakukan blokir Pak. Kemudian untuk yang tunggaan yang masih bisa ditagih kita lakukan jemput bola Pak di instansi yang menghendaki untuk penagihan di tempat Pak. Kita ada armada samling, kita menyediakan armada samling. Kemudian untuk yang plat kuning Pak, kita secara periodik sudah melakukan dinas luar ke perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang mempunyai tunggaan besar Pak. Jadi kita langsung datangi, ini juga bersama-sama dengan teman-teman dari Jasa Raja maupun dari Polri Pak. Untuk yang terkait dengan besaran tarif Pak, ini kita sudah melakukan transparansi terkait besaran tarif. Kita ada tercantum di setiap layanan Pak terkait dengan besaran tarif dari pajak kendaraan bermotor. Kemudian begitu Pak. Baik, itu tadi yang disampaikan Bu Sofi bagaimana kinerja dari UPT PPD Mojokerto Pak mewakili dari Bapenda Jatim yang tadi Bapak para anggota Dewan ini telah bersama Pak Wakil Ketua telah mengapresiasi kami. Tapi kami dalam proses pengelolaan pajak daerah ini juga kan terdapat instrumen pelayanan prima. Mengacu kepada yang disampaikan Pak Rosidi tadi bahwa dalam proses pemungutannya kita harus mudah, dekat dengan masyarakat sehingga itu yang dikatakan prima Pak G. Bahwa memang KB Samsat dalam hari ini Bapenda Jatim melalui KB Samsat se-Jawa Timur memiliki inovasi-inovasi layanan unggulan yang tadi sudah disampaikan Bu Sofi untuk UPT PPD Mojokerto, begitu juga dengan UPT-UPT lain, dan ini agar dapat dinikmati oleh masyarakat seperti yang disampaikan tadi Pak Suyatmi. Tapi mungkin adakah Pak harapan atau mungkin juga wejangan kepada Bapenda Jatim KB Samsat Jawa Timur utamanya lewat melalui mungkin pada saat Bapak reses atau pada saat mungkin Bapak turun kepada masyarakat Jawa Timur, ada hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat terkait feedback yang menarik yang intinya nanti untuk kami agar bisa lebih elevate Pak. Istilahnya kan kami ingin naik kelas, prestasi tetap harus dipertahankan, namun ada peningkatan juga secara kualitas dan kuantitas. Mungkin saya akan mulai dari Pak Rosidi dulu. Silahkan Pak Rosidi. Iya, saya ketika melakukan kegiatan reses maupun wasbang sering mendapatkan satu masukan dan itu hampir sama dengan pikiran saya yang selama ini saya lihat. Mereka menginginkan kantor pelayanan Samsat itu seperti kalau mereka ke bank mau nabung. Jadi mereka ini kan sudah taat, datang membawa uang kan gitu. Jadi datang itu ya mendapatkan pelayanan, penerimaan, ruang untuk bayarnya, ruang tunggunya itu ya seperti mirip-mirip di bank itulah. Jadi loketnya juga ramah, baik, ruang tunggunya juga ber-AC, apa dan sebagainya. Jadi tidak ngantri harus sampai di pinggir-pinggir jalan kalau mereka datang. Itu yang mereka harapkan. Jadi kantor Samsat, kantor pembayaran pajak itu adalah kantor di mana Bapenda menghargai masyarakat yang taat bayar pajak. Yang kedua, kalau ada dalam kewajiban itu kan ada reward, ada sanksi. Bu Gubernur selalu membuat program, pemerintah Jawa Timur program tentang pemutihan bagi mereka yang menunggak pajak. Yang ditunggu-tunggu ada program untuk yang taat pajak. Jadi taat pajak itu juga sehingga mereka tidak menunggu
ada pemutihan, tapi mereka menanti adanya reward bagi yang taat-taat itu, sehingga membayarnya pajak karena ada apa namanya, ada hadiah Reward, ada ya, apa Pak. reward yang Iya. dipamerkan itu, bukan karena menunggu adanya pemutihan kan itu. Ini yang perlu menjadi suatu pertimbangan bagi kita semua. Itu yang masukan dari mereka. Pak, kalau kita bayar pajak taat kok gitu aja kan gitu. Tapi sementara yang diberikan fasilitas mereka justru yang kurang taat kan itu. Baik. Itu aja sementara. Menarik Pak Rosidi bahwa reward ini dan Ibu Gubernur telah juga memberikan lewat tabungan umroh, sehingga mungkin ini akan lebih banyak harus disebarluaskan Pak J. Atau mungkin kalau misalnya di beberapa layanan unggulan itu, saya percaya di UPT-PPD Mojokerto juga mungkin sudah begitu. Kalau misalnya ada event-event tertentu Pak, kami juga mungkin pada saat khutbah Pemda Jatim lalu Bu ya, atau pada saat Oktober ini hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur kita, itu mungkin kalau misalnya ada wajib pajak yang mau bayar bisa dapat mungkin kadang-kadang kalau beruntung Pak dapat MUK gitu Pak, dapat Cuma reward. mereka yang diingat itu pemutihan. Reward itu Pak ya. Oke. Ingat selalu itu kapan ya pemutihan. Oke. Iya. Yang jadi ingatan. Coba Betul. itu yang bukan yang jadi suatu persoalan yang diingat. Iya. Di Jatim Fair kita juga sudah melaksanakan Pak. Jadi kita bekerja sama dengan stakeholders, dengan teman-teman e-channel ini platform, kemudian bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu, tidak terlambat, ada merchandise Pak. Jadi di event-event yang tertentu, insya Allah kami terus akan memberikan masyarakat Jawa Timur dengan lebih baik lagi. Matur nuwun Pak Rosidi. Saya ke Pak Suyatni mungkin. Bapak, kalau Bapak bagaimana Pak melihatnya, bahwa apakah memang ada feedback khusus kepada kami KB Samsat, kantor bersama Samsat, ataupun juga mungkin Samsat unggulan, butuhkah ditambah? Karena kalau tadi Pak Suyatni ini yang paling apresiatif sekali dengan digitalisasi perpajakan kita, tapi banyak masyarakat di Jawa Timur ini kan juga yang ada di pelosok-pelosok Bapak, sehingga memang mereka ingin kemudahan. Dari kami ada Samsat Bumdes dan lain sebagainya, mungkin dari Bapak ada tambahan-tambahan lain gitu? Ya, itu yang mau saya soroti satu, bahwa yang layanan digital itu dinikmati desa-desa kawasan yang berinternet. Iya betul. Tapi kalau di sebagian dapil saya, Magetan, Pacitan, Ngawi, banyak desa yang tidak perlu internet. Saran konkret saya, Samsat keliling, mobil keliling itu hadirkan di titik-titik itu. Saya beberapa kali itu menyampaikan itu, termasuk misalnya di wilayah Magetan Selatan. Iya. Tapi belum ada loh, perkembangannya masih di kota aja ini Samsat keliling ini. Ini macam misalnya di dekat-dekat pasar desa, mulai digeser ke sana, karena kalau yang di kota ini kan sudah terakomodir ya Pak ya. Internet. Maka mobil Samsat keliling perlu digeser ke titik-titik yang tidak ada sinyal. baik. Mungkin problemnya bagaimana dia melayani kalau nggak ada sinyal juga, dia mungkin problem juga ini. Mobil itu yang perlu dipikirkan. Yang kedua tadi soal kebijakan pemutihan. Saya menyoroti bahwa ini juga agak sebagian masih kontroversial atau pro kontra di sebagian masyarakat, karena pemahamannya begini. Yang dimaksud kira-kira pemutihan itu, nanti saya nunggu bayar pajak kalau sudah ada pemutihan. Padahal kan tidak begitu. Bahwa yang dimaksud pemutihan itu yang didiskon, yang dihilangkan itu kan dendanya, gitu kan? Betul. Kalau pajak pokoknya kan masih tetap harus yang seperti yang tertarik itu, yang seperti yang dimuat di dalam tarif itu. Bahwa sekarang gubernur memperluas bentuk diskonnya kepada ojol, misalnya kepada mikrolet, itu bagian dari bentuk perhatian gubernur, pemerintah provinsi Jatim kepada mereka, masyarakat penghasilan menengah ke bawah, dan pada pengusaha kecil gitu, pengusaha angkut, UMKM, bahwa inilah mereka kan sekarang dihadapkan pada persoalan ekonomi yang sulit, zaman resesi di sana sini, inflasi dihadapi. Inilah bentuk, kalau tadi bisa juga dikaitkan dengan Pak Rosidi, reward mereka yang patuh misalnya, bisa juga. Betul. Dari gubernur ke sana, tentu kita harus diatensi. Tapi yang menjadi catatan saya adalah Bapenda perlu mempertajam sosialisasi bahwa yang dimaksud kebijakan pemutihan itu begini loh, bukan pokoknya. Nah, ini ditangkap oleh sebagian orang karena pokoknya yang akan dihapuskan, maka menganggap ini
tidak adil lah, tidak irit, tidak mendidik. Sehingga itu feedbacknya. Kita membutuhkan suri toladan, Bu. Kalau Rasul dulu kan selalu memberikan suri toladan bagi kita. Sehingga yang disampaikan Pak Suyatni ada betulnya bahwa mungkin sinergi koordinasi dari pemerintah kabupaten kota ataupun kita sendiri juga mungkin pemerintah provinsi Jawa Timur sering-sering ngecek juga nih Bapak Ibu yang berkendara dengan kendaraan dinas plat merah juga mungkin harus bisa memberikan contoh begitu Pak Suyatni. Pak Wakil Ketua, ini menarik Pak Ristu bahwa dari kebijakan publik yang kami percaya dari anggota legislatif juga sudah banyak menelurkan kebijakan-kebijakan publik yang sangat pro masyarakat, sangat pro rakyat, bagaimana meneladani juga masyarakat juga semakin mudah, semakin banyak hal-hal yang membuat masyarakat Jawa Timur ini jadi semakin terfasilitasi begitu. Nah, kalau Bapak sendiri memandang kebijakan Ibu Gubernur pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, namanya bebas sanksi administrasi ya Bu ya, PKB, kemudian BBNKB. Nah ini Bapak sendiri bagaimana Pak melihatnya? Di pandemi COVID tadi Bapak sampaikan luar biasa kita dihantamnya, dan Ibu Gubernur itu sudah berapa kali Bu KUPT, saya sambil diingatkan, kita beberapa kali ya Bu ya di saat pandemi itu Bu Gubernur sampai kalau tidak salah ada 2 kali atau 3 kali Pak plus diskon Pak saat itu diskon. Nah kebijakan-kebijakan publik yang seperti apa sebetulnya Pak yang harus kembali kami nanti bisa lakukan mungkin lewat kebijakan publik dari Ibu Gubernur ataupun juga mungkin Bapak-bapak di legislatif. Silakan Bapak. Jadi kebijakan itu harus memang dikeluarkan pada saat situasinya tepat. Artinya Ibu Gubernur kemarin sudah tepat kalau kami menilai, karena pada saat masyarakat itu menghadapi situasi yang sulit, kemudian ada kebijakan untuk meringankan bebannya, yaitu terkait dengan pemutihan. Memang pada saat-saat yang mungkin ketika nanti kondisinya sudah ekonominya sudah, pertumbuhannya sudah bagus, masyarakat sudah kembali pulih dan seterusnya, ini memang menurut saya nggak boleh sering-sering dikeluarkan juga, karena ini juga merupakan pendidikan yang sebetulnya ya kurang baik sih. Tetapi pada saat-saat sulit ini memang diperlukan. Kalau tidak melakukan kebijakan itu, nanti kemudian justru banyak masyarakat yang tidak membayar karena keberatan, karena menghadapi situasi kondisi ekonomi yang serba sulit, masalah terkait dengan pandemi kemarin. Nah, ini memang perlu. Kemudian saat ini juga kita belum selesai sebetulnya. Pandeminya memang seakan-akan sudah hilang. Mereda begitu. Tetapi dampak dari itu ternyata masih ada runtutannya. Sehingga dunia pun, kemarin Pak Presiden, Bu Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa rentetan dari yang diawali dari pandemi ini sampai sekarang justru membawa dunia ini semakin ke arah yang kurang baik, pasti ya, begitu, kurang baik. Ya. Ini juga kemungkinan saat yang tepat juga ketika nanti ternyata Indonesia terdampak, kemudian secara ekonomi masyarakat juga akan terdampak, pertumbuhan ekonomi melemah, daya beli masyarakat menurun, ya kebijakan-kebijakan seperti ini saya rasa juga perlu lagi dikeluarkan sehingga antusiasme masyarakat untuk membayar itu kembali ada. Tetapi kalau tidak dikeluarkan mungkin ya saya tidak mampu membayar, oleh karena itu saya mending saya tunda aja. Dan saya pikir perlu juga, tapi harus timingnya tepat. Sehingga itu akan semakin jadi optimal begitu Pak ya, untuk pertumbuhan ekonomi kita, memancing juga bagaimana pendapatan asli daerah nanti akan digali dari situ, kemudian masyarakat juga semakin bisa terfasilitasi dengan baik. Pak Agung, saya ke Pak Agung, bagaimana Pak Agung kalau kebijakan tadi disampaikan Pak Wakil Ketua menarik dan betul, kami rasa bahwa memang pada saat yang pas ini masyarakat Jawa Timur semakin termudahkan, semakin terfasilitasi dengan kebijakan ini gitu. Kalau Bapak sendiri melihatnya seperti apa Pak?
Kalau mungkin kebijakan publik ini untuk bisa memudahkan masyarakat, meringankan beban masyarakat pada saat ini pada pandemi, pemutihan Pak, pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ampun Bapak. Ya, saya melihat kan keseluruhan dari diskusi itu kan bagaimana kesadaran wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Sehingga target ini bisa terpenuhi kan. Syukur-syukur lebih. Nah, ada faktor eksternal yang ingin kami sampaikan juga di samping penyampaian dari teman-teman tadi itu. Faktor eksternal itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kewajiban, kesadaran wajib pajak itu untuk membayarnya. Nah, faktor eksternal itu apa? Yaitu secara filosofi bahwa pajak ini digunakan, dipungut untuk apa? Tidak lain adalah untuk pembangunan kan. Nah, kesadaran masyarakat bahwa atau problem di tengah-tengah masyarakat saat ini ada satu sisi juga mengkritisi. Saya taat di dalam membayar pajak itu untungnya apa? Nah, itu juga menjadi pertanyaan kritis yang perlu kita jawab. Karena apa? Semaksimal apapun Bapenda itu melakukan terobosan, tetapi kalau masyarakat itu merasa belum diuntungkan atas kewajiban dia membayar pajak, itu juga menjadi salah satu kendala bagi Bapenda agar wajib pajak itu muncul kesadaran. Nah, suatu contoh, saya kemarin mengkritisi OPD sebagai pelaksana dalam menjalankan APBD yang mana di kuartal akhir, kuartal akhir itu penyerapan anggaran itu belum dilakukan secara maksimal. Nah, Bapenda begitu ngoyo. Mulai kuartal pertama, kedua, ketiga, bahkan di kuartal kedua itu sudah mampu 60% PAD itu sudah dimasukkan dalam kas daerah itu. Tetapi semestinya agar masyarakat itu merasakan bahwa dia membayar pajak itu fungsinya adalah berkaitan pembangunan di tengah-tengah masyarakat, mestinya tatkala pendapatan asli daerah didapat, itu sesegera OPD itu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menyerap anggaran itu. Nah, OPD itu kemarin bahkan Menteri Keuangan itu memberikan warning karena di kuartal keempat itu uang masih numpuk di kas daerah kan. Beliau sampai marah. Nah, satu sisi kita ini begitu ngoyo agar memungut pajak di tengah-tengah masyarakat, tapi satu sisi tatkala pajak itu sudah disetorkan ke kas daerah, itu belum sesegera dibelanjakan, sehingga masyarakat itu juga ada sebagian yang menanyakan, dan jadi saya bayar pajak itu tujuannya untuk apa? Kalau masyarakat impact baliknya itu ada bahwa saya membayar pajak ini adalah semata-mata untuk pembangunan di tengah-tengah masyarakat, itu juga salah satu perangsang bagi wajib pajak untuk membayar atas kewajibannya itu. Nah, menyangkut masalah pemutihan itu kan salah satu instrumen karena kemarin 1-2 tahun kemarin terkontraksi akibat COVID ya, sehingga di tengah-tengah masyarakat terjadi kontraksi ekonomi itu, maka salah satu instrumen agar meringankan beban masyarakat adalah pemutihan itu. Saya pikir itu tematik dan sangat bagus sekali. Baik, matur nuwun Pak Agung, ini menarik karena memang kebijakan ini dibuat sekali lagi untuk membantu seperti tadi kata Pak Wakil Ketua bahwa masyarakat Jawa Timur di saat pandemi COVID sangat membantu. Baik, nah mungkin saya akan ngobrol soal membantu membantu masyarakat, melayani masyarakat dengan sangat baik. Saya akan
juga menanyakan kepada bapak-bapak anggota Dewan ini dari Komisi C, DPRD Provinsi Jawa Timur tentang inovasi. Nah, layanan yang akan kami berikan atau layanan yang sudah kami berikan itu tentunya diinisiasi juga oleh inovasi-inovasi yang tidak kalah oleh Bapenda Jatim untuk sekali lagi memudahkan masyarakat Jawa Timur, tidak hanya dari kebijakan-kebijakan publik saja, kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Ibu Gubernur, kemudian juga mungkin didukung oleh Bapak-Bapak di Komisi C DPR Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau Bapak-Bapak Dewan yang terhormat ini apakah sudah mengetahui juga seputar inovasi-inovasi dari Bapenda Jatim yang selain tadi juga e-channel, tadi Pak Suyatni sudah langsung menyampaikan, ataupun juga layanan-layanan unggulan yang tadi disampaikan Bu Sofi terkait inovasi-inovasi ini, kami juga ada Pak dari e-channel tadi semuanya itu ada yang namanya Samsat 4.0. Kemudian Ibu Gubernur juga sudah mengesahkan Samsat Opo Pak di pesantren-pesantren, sehingga masyarakat pesantren ini jadi bisa terakomodir. Kemudian juga kami punya Samsat untuk yang milenial, kami punya Samsat kampus. Jadi banyak sekali sebetulnya ya Bu yang sudah terinisiasi. Nah, bagaimana pandangan Bapak-bapak terhadap inovasi-inovasi yang ditelurkan untuk semakin mendongkrak pengelolaan pajak daerah kita untuk optimalisasi pendapatan asli daerah? Mungkin dari Pak Rosidi, monggo. Yang sangat sederhana itu bayar pajak yang menggunakan apa itu? Aplikasi itu. Kan wajib pajak kan kadang-kala pas harinya dia membayar pajak, dia tidak ada di tempat, seperti saya lagi kunjungan atau kita lagi tugas ke lain daerah, kan cukup dari jauh aja kewajiban kita sudah terpenuhi. Itu inovasi yang sangat luar biasa. Jadi wajib pajak bisa membayar dari mana saja dan kapan saja, kan itu dengan cara yang sangat mudah. Dan itu perlu dikembangkan karena ini eranya era demikian itu. Terima kasih Pak Rosidi. Maka saya ke Pak Suyatni mungkin. Bagaimana kalau Bapak melihat inovasi-inovasi di Bapenda Jatim ini? Sudah optimalkah atau ada yang perlu diperbaiki? Karena Pak Suyatni ini menarik Bu feedback-feedbacknya. Silakan Bapak. Ya, kalau ini bicara tentang teknologi yang basisnya itu internet, maka mau anak muda atau pesantren atau apa, sepanjang geografisnya itu di kota, ya sudah menjawab persoalan mereka. Tapi kalau itu ditarik ke desa yang belum internet, tetap aja di masalah. Artinya belum menjawab persoalan mereka. Karena itu Bapenda perlu juga, satu saran saya juga segera mengidentifikasi desa-desa mana yang tidak berinternet. Lalu kalau tidak ada internet, apa cara menjangkau mereka? Kan begitu, karena kalau tadi teknologi tadi tidak menjangkau. Kan ada di desa yang jauh, kalau ke kota dia harus itu perlu waktu 2 jam misalnya, itu ada di Ngawi, di Pacitan itu ada dari desa ke titik layanan itu waktu 2 jam. Nah itu untuk urusan sekarang, maka kalau kita menuntut kepatuhan mereka 100% kan agak sulit. Ya. Ini PR untuk Bapenda. Kami memiliki inovasi Samsat Bumdes Pak, mohon izin. Berarti itu yang harus diperbanyak begitu Inje untuk bermitra. Di Bumdes juga, kalau itu di desa itu enggak ada internet, masalah juga masih. Nah, ini maksud saya apa, perlu dipetakan itu. Baik. Jadi kita mungkin harus memperluas jaringan koordinasi, bukan jaringan secara internet atau digital, tapi jaringan, mungkin kemitraan dan lain sebagainya. Ya, apa yang persis yang tahu kira-kira bisa mikir secara teknis Bapenda, tapi ada persoalan begitu, apa pendekatannya? Itu maksud saya itu. Pendekatannya seperti tadi internet mungkin belum ketemu, masih untuk masih harus kita gali. Kedua, saya catatan untuk BPNKB kedua. Dan saya juga berharap betul sebenarnya soal mutasi yang kedua ini, soal mutasi yang BPN kedua ini, Bapenda coba menghitung ulang. Jangan-jangan nanti lebih produktif kalau itu BPN kedua itu. Misalnya kalau mutasi BPN kedua dari luar daerah itu ya, luar provinsi katakan gitu. Kalau gratis, kan nanti untung di PKB tahunannya. Di Kaltim pernah Bu, itu dilakukan, itu ada karena di sana banyak proyek, mobil-mobil proyek dari luar daerah, tambang dan sebagainya, nggak masuk ke sana, maka terobosannya dia adalah kalau mutasi masuk ke sini, yang mutasi kedua kami prekan. Tapi nanti untungnya di tahunan. Mungkin model tidak harus seperti itu 100%, model-model ini
mungkin perlu juga untuk ditimbang-timbang, untuk dijadikan bahan pelajaran, jangan-jangan itu akan menjadi lebih produktif juga terhadap kendaraan yang dari luar daerah itu, sekaligus untuk memudahkan, memfasilitasi mereka untuk mudah membayar pajak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Suyatni. Maka bermitra itu penting, Bu, sekali lagi untuk berkoordinasi, kembali memfasilitasi, apalagi mungkin yang di desa-desa yang belum tersentuh internet, atau mungkin juga nanti inovasi-inovasi BUMDes dan kemitraan yang lain kita bisa perluas. Karena kita juga punya Samsat Kopi, Bapak. Nah, Sam Kopi yang baru di launching saat hari ulang tahun Bapenda Provinsi Jawa Timur kemarin yang juga berdekatan dengan hari ulang tahun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya ke Pak Wakil Ketua lagi. Pak Wakil Ketua ini santai, kalem, tapi begitu langsung mengeluarkan statement tajam gitu. Nah, Pak Ristu, mungkin kalau berkenaan dengan inovasi, apakah dengan kita berbicara sekarang sudah digitalisasi, tadi juga Pak Suyatni menyampaikan mungkin akan jadi PR ketika misalnya yang konservatif ternyata masih harus terus dipikirkan karena masih banyak lapisan masyarakat Jawa Timur yang di dapilnya Pak Suyatni saja, daerah Pacitan, Ponorogo dan lain sebagainya, ini memang masih perlu di coverage areanya masih perlu terus kita gali karena mereka punya juga kendaraan ya Bu, mungkin kendaraan truk gitu Pak, atau juga mungkin kendaraan yang mengangkut untuk hasil panennya mereka, sehingga ketika mereka mau bayar pajak mereka mungkin masih harus perlu diakomodir. Kalau Bapak memandangnya seperti apa Pak Wakil Ketua? Jadi semuanya harus dilakukan menurut saya. Jadi e-channel sekarang perkembangannya saya amati luar biasa. Dari tahun ke tahun itu progresnya cukup signifikan. Artinya misalnya pendapatan pajak dari fasilitas yang diberikan Indomaret ternyata tahun ini misalnya hanya 1.000, kemudian naik menjadi 2.000. Ini semakin lama semakin berkembang. Tetapi itu tadi apa yang sampaikan Pak Yatni, kan tidak semua daerah itu ada internet. Itu satu. Yang kedua, itu masyarakat kita itu tidak semuanya juga paham teknologi. Ya, sehingga mereka kadang-kadang lebih puas, lebih nyaman ketika membayarnya juga melalui fasilitas yang manual. Terbukti apa? Terbukti ternyata meskipun e-channel itu lebih dekat sebetulnya dengan kita, karena gadget pun bisa kita pakai untuk membayar. Nah, kemudian ada Indomaret, ada BUMDes, ada macam-macam. Nah, tetapi saya melihatnya itu di Samsat itu masih terdapat antri yang luar biasa. Ada Samsat Pembantu juga demikian. Ada mobil keliling juga antrinya luar biasa. Nah, tiap pagi misalnya saya jalan gitu ada Samsat keliling yang berada di suatu tempat gitu banyak. Nah ini kami nanti dipetakan Bu. Jadi letak geografisnya, terus kemudian daerah ternyata yang perkotaan itu lebih memanfaatkan e-channel. Yang kemudian yang daerah pegunungan, katakanlah e-channelnya karena sumber daya manusianya mungkin belum familiar dengan teknologi IT misalnya. Kemudian mereka lebih memilih membayar, kan bisa dilihat dari STNK-nya itu kan, dari daerah mana dipetakan, sehingga yang mungkin banyak membayar ke Samsat Indo atau Samsat Pembantu yang jauh tempatnya, itu di daerah sini, kecamatan sini, ya tentunya kita jemput bola, mobil keliling kita arahkan ke situ. Nah, pasti nanti banyak ke titik yang ramai, misalnya dekat pasar atau apa. Karena saya melihat setiap hari itu ternyata ramai, mobil keliling itu ramai. Kalau misalnya memungkinkan untuk ada saat ini kekurangan ya Pak Restu mobilnya hanya satu, nah, sehingga tidak memungkinkan untuk melayani daerah itu yang ngajukan. Kan ini juga tumpuan pendapatan nggak masalah. Yang penting sumber daya manusianya juga cukup untuk melakukan itu, karena semakin kita dekat dengan objek pajak kita, tentunya semakin nanti pendapatan dari sektor pajak ini akan tergali dan pendapatannya akan semakin baik itu Mas. Baik, matur nuwun Pak Wakil Ketua Pak Ristu. Saya ke Pak Agung.
sebelum mungkin nanti pertanyaan pamungkas dan juga pernyataan pamungkas dari Bu Sofi, Ibu KUPT PPD Mojokerto, saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung, pertanyaan saya demikian, agak termodifikasi dari inovasi-inovasi atau pendapat dari inovasi, mungkin tadi sudah Bapak-Bapak sampaikan. Pak Agung, inovasi tanpa koordinasi dengan mitra, dengan beberapa entitas pemerintah terkait lainnya, pemerintah kabupaten, kota misalnya dalam hal ini, atau bahkan sampai ke level yang paling bawah, camat, kades gitu, mungkin kan tidak akan jalan juga. Inovasi sebesar apapun kalau tidak ada koordinasi, kerjasama, kolaborasi kan juga tidak akan berjalan dengan sempurna. Adakah Bapak mungkin feedback untuk hal itu, atau mungkin pendapat dan juga hal-hal yang mungkin kami juga bisa catat sebagai catatan Bapenda Jatim untuk berinovasi secara lebih bagus ke depannya begitu? Monggo Bapak. Sebuah gagasan sebaik apapun ya, atau inovasi sehebat apapun, kalau di lapangan tidak dilakukan dengan cara kolaborasi, itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena sesuatu yang besar tidak mungkin bisa diusung secara personal. Sehingga kalau harapan dan target dari Bapenda ini nanti bisa terpenuhi, kata kuncinya adalah bagaimana Bapenda mampu melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai komponen. Dan tahapan-tahapan itu saya melihat sudah dilakukan oleh Bapenda, bahwa kemudian belum sempurnaan ya, belum kesempurnaan. Nah, langkah-langkah ini ya, langkah untuk bagaimana ke depan lebih baik daripada kemarin, saya pikir itu. Baik, matur nuwun Bapak. Maka dari itu berarti betul Bu, koordinasi dibutuhkan. Mungkin pernyataan dari Ibu KUPT PPD Mojokerto untuk menjawab semua ini, inovasi ataupun juga mungkin hal-hal yang sudah dilakukan oleh UPT PPD Mojokerto terkait koordinasi Bu, bagaimana dengan camat-camat atau dengan kades. Saya ingat betul Bu Sofi sempat saya sampaikan, saya punya teman Bu baru terpilih sebagai kepala desa di suatu daerah di Bejijong Bu, di Mojokerto. Nah ini ingin diakomodir para warganya, dan Bu Sofi dengan cepat Pak merespon Pak. Nah, Masya Allah. Silakan Bu, mungkin ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan. Terima kasih juga atas masukan yang telah diberikan. Dan semoga ini menjadi semangat untuk kami dalam upaya untuk peningkatan PAD. Kami di UPT PPD Mojokerto dalam meningkatkan PAD itu bekerja sama dengan instansi terkait seperti Polri, Jasa Raharja, ini untuk terkait dengan penagihan dari tunggakan pajak maupun sosialisasi dari kebijakan-kebijakan dari Bu Gubernur. Kemudian untuk yang terkait dengan pembebasan BBM 2 Pak, ini memang betul Pak. Untuk yang BBM 2 ini setiap kebijakan dari Bu Gubernur itu selalu ada pembebasan dari BBM 2. Ini kita berupaya untuk meningkatkan pajak dari pembebasan BBM 2 ini untuk memperoleh PKB-nya Pak. Jadi dengan BBM 2 dibebaskan, kita akan mendapatkan PKB untuk setiap tahunnya. Itu telah dilaksanakan. Kemudian terkait dengan sosialisasi ini terus kami upayakan di medsos maupun di kecamatan-kecamatan juga bekerjasama dengan Polri dan Jasa Raharja. Kemudian yang untuk lokasi yang sulit dijangkau untuk internet ini kami coba untuk jemput bola Pak, itu lewat dinas luar dari teman-teman dalam penyampaian surat perpajakan. Kemudian ada kantor pos juga Pak, nanti di kecamatan-kecamatan bisa membayar lewat kantor pos yang terdekat. Gitu Pak. Baik, jadi ada koordinasi itu ya Bu ya dengan mitra, misalnya dengan PT Pos Indonesia itu juga sudah dilaksanakan. Sehingga ini Pak yang juga bisa menjadi perhatian Bapak-Bapak apa yang telah dilakukan oleh
Bapenda Jatim, mungkin salah satu lokusnya karena Bapak-Bapak saat ini berada di Mojokerto, maka sudah disampaikan oleh Ibu KUPT PPD Mojokerto. Bapak-Bapak yang kami hormati, ini mungkin memang nggak akan cukup waktunya karena kita diskusinya luar biasa. Namun sebelum menutup Pak, mohon izin karena kami ingin tak kenal maka tak sayang. Nah, biasanya di depan saat ini saya ingin memfigurkan atau memprofil bapak-bapak ini agar para masyarakat Jawa Timur mengenal kembali begitu siapa-siapa saja para wakilnya yang telah dipilih diberikan amanah. Mungkin saya akan mulai dari Pak Agung dulu mungkin. Karena Pak Agung ada di ujung sebelah sana, saya ke Pak Agung Supriyanto. Pak, mohon izin sebelum menutup, Bapak mungkin bisa menceritakan sedikit saja singkat karir politiknya dari dapil mana, kemudian Bapak bergabung di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur sejak kapan? Silakan Pak. Mungkin bisa dipakai Pak mic-nya. Ya. Yang ini Bapak. Ya, Pak. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Nama saya Agung Supriyanto, asli dari Kabupaten Tuban, dari Partai Amanat Nasional, mewakili daerah Tuban dan Bojonegoro. Awal karier politik saya di 2024 diawali 2024 belum Bapak? Mohon izin. 2004 Bapak. 2004. Kalau 2024 nanti Bapak. Pemilihan lagi. Bapak sudah terburu-buru sepertinya. 2004 saya menjadi Dewan di Kabupaten Tuban, megang di Komisi A selama 3 periode atau 15 tahun, dan kemarin di 2019 alhamdulillah dipercaya naik peringkat dan dari kabupaten di Provinsi Jawa Timur mewakili masyarakat Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Baik, dari Tuban dan Bojonegoro. Baik, matur nuwun Pak Agung. Saya ke Pak Wakil Ketua, silakan Bapak Yohanes Ristu Nugroho. Sudah nyala Bapak? Ya, siap. Terima kasih. Nama saya Ristu Nugroho. Saya Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Asal daerah pemilihan Jatim 11 yang meliputi Kabupaten Kota Madiun dan Kabupaten Nganjuk. Kebetulan saya dari fraksi PD Perjuangan, memulai karir politik di tahun 99. Tahun 99. 99. Tetapi saya lama di kabupaten, artinya di provinsi juga baru seperti Mas Agung. Kalau Mas Agung 15 tahun di provinsi, di kabupaten, saya 20 tahun di kabupaten. Kakak kelas 1 tingkat. Itu saya kira, terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Ristu. Pak Yatni, monggo Pak Suyatni. Baik, nama saya Suyatni Priasmoro dari Dapil Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Saya dari Partai Nasdem yang kemarin ngusung Anies Baswedan. Saya baru tahun 2019 kemarin di Dewan, sebelumnya lebih banyak sebagai petugas partai. Saya kira itu kenalannya dalam kaitannya soal tema kita, diskusi kita hari ini soal pajak. Intinya sebaiknya Bapenda itu menerapkan moto anti ribet. Nek bayar pajak kuncinya adalah nyaman. Maka saat antrian di kantor Samsat yang panas di jalan nggak ada AC-nya, ke depan sudah nggak musim, akan ditinggalkan. Kira-kira begitu. Kalau sudah nggak nyaman, orang berharap bayar pajak bagaimana? Makanya ya filosofi itu harusnya disadari betul semua elemen di Bapenda dan seluruh stakeholder, bahwa model-model pelayanan atau kantor ke depan model kayak bank seperti yang dimaksud Pak Rasidi, selamat pagi, apa yang bisa dibantu, dan AC-nya sejuk, itu yang mungkin ke depan harus dikembangkan. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suyatni. Monggo Pak Muhammad Rosidi, mungkin dari dapil mana dulu Pak? Kemudian. Nama saya Muhammad Rosidi. Dapilnya sama dengan beliau Pak Wakil Ketua. Baik. Di dapil Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk. Saya
asli Ngawi, tempat tinggal di Batu. Ya, saya di Dewan ini baru, jadi baru 2 bulan. jadi beliau ini karirnya panjang. Saya kalau di petugas partai memang semenjak tahun 87, tapi jadi Dewan ini baru 2 bulan ini saya, sehingga saya belum begitu banyak pengalaman. Insya Allah belajar dari beliau-beliau ini saya akan. Tapi sehari-hari saya mengajar di Universitas Wisnuwardana Malang. Baik, matur nuwun Pak Muhammad Rosidi. Baik Bapak-bapak yang kami hormati, rasanya mungkin waktu juga tidak akan pernah cukup. Jadi kami mungkin dapat memetik apa yang tadi sudah disampaikan oleh para bapak-bapak dari anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu KUPT PPD Surabaya, Ibu KUPT PPD Mojokerto yang juga telah memberikan insight, statement begitu terhadap sosialisasi kita atau obrolan kita di PADCast Majapahit atau podcast Bapenda Jatim. Kesempatan ini kami mohon undur diri. Jangan lupa untuk terus memanfaatkan program pemutihan yang sedang berlangsung, terutama bagi Mikrolet dan juga ojol. Jangan lupa pemutihan PKB 100% dari Ibu Gubernur, monggo dimanfaatkan. Dan kami pamit, terima kasih Bapak-Bapak. Kami mohon undur diri, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.